Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami. Kami perlu firman, kami butuh firman. Firman yang berkuasa, firman yang mengubahkan, firman yang menguatkan, firman yang memulihkan, bahkan firman yang menghiburkan kami. Urapi kami semua Bapa, tidak ada yang terkecuali, terutama hamba-Mu. Urapi hamba-Mu. Hamba-Mu tidak lebih daripada yang lain. Hamba-Mu hanya alat, hamba-Mu hanya saluran. Karena itu urapi hamba-Mu, urapi dan berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan silakan duduk. Selamat sore, selamat kita bertemu dan beribadah dalam ibadah ucapan syukur hari ini dalam rangka ulang tahun yang ke-93 dari Oma Leni, ya, Oma Leni. Puji Tuhan. Saya begitu bersemangat hari ini karena berdiri di hadapan oma-oma yang kuat, yang tetap cantik, ya. Ada juga opa-opa, ya, opa-opa yang masih kuat dan masih ganteng, akan tetap cantik, akan tetap ganteng sampai kita ketemu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Biasanya kalau di mimbar di rumah ini khotbahnya mesti pendek, ya, jelas, padat, singkat, jelas, padat, ya. Jadi saya pernah cerita di sini, satu kali saya diundang di GPDI Patinama. GPDI Patinama yang kebanyakan orang Tionghoa. Sesudah khotbah altar call, kemudian amin, mereka kembali ke tempat duduk. Saya turun dari mimbar, duduk di kursi paling depan. Tiba-tiba ada satu kok datang, jabat tangan sama saya. Dia bilang, "Om, begitu kok kalau khotbah. Mantap Om pe khotbah." Saya penasaran, saya tanya, "Kok kita pe khotbah mantap, hebat, bagaimana?" Dia bilang, "Pende-pende." Jadi, kok ancek, ya? Kita rindu ketika selesai khotbah, ibu nenek bilang, "Begitu kok Om." Haleluya. Mazmur 84. Mazmur 84, 3 ayat saja kita lihat, kita baca sama-sama. Mazmur 84 ayat 6, 7 dan 8. Sekali lagi, Mazmur 84 ayat 6, 7 dan 8 berkata demikian. "Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat." Katakan amin. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Oma Leni berjalan makin lama makin kuat. Untuk apa? Hendak menghadap Allah di Sion. Nah, kita tahu bahwa minta maaf, ya, puji Tuhan, ada yang baca Alkitab secara berdiri. Haleluya, puji Tuhan, ya. Kita tahu bersama-sama ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang menulis kitab Mazmur. Dan Mazmur 84 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah, ya. Bani Korah melukiskan tentang keindahan di dalam rumah Tuhan. Bani Korah melukiskan tentang perjalanan kekristenan orang percaya. Bahkan Bani Korah menulis tentang tujuan akhir dari kita yang ada di dunia ini. Nah, ayat yang kita baca tadi, ayat 6 itu berawal dari "Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau." Kata Engkau di sini, huruf pertamanya dipakai huruf besar. Itu menunjukkan bahwa Engkau di sini adalah Tuhan. Bisa bilang amin? Berbahagialah berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Berbahagialah Oma Leni yang kekuatannya
di dalam Tuhan. Berbahagialah kita semua, haleluya, yang kekuatannya di dalam Tuhan. Orang coba melukiskan, manusia melukiskan kekuatan itu seperti kalau dia orang paling kaya, oh dia orang paling kuat. Kalau dia orang punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, oh dia orang paling kuat. Kalau kita jalan-jalan di Manado, ya kemudian kita lewat di Bumi Beringin, orang suka berkata begini, Pak, jangan ganggu rumah ini. Kenapa? Ini orang paling kuat di Sulawesi Utara. Kenapa dia paling kuat? Dia gubernur. Kalau kita jalan-jalan di tempat yang lain, ada rumah orang kaya, orang suka bilang begini, Pak, jangan ganggu rumah ini. Kenapa? Ini orang paling kuat di kota ini. Kenapa dia paling kuat? Dia paling kaya. Jadi manusia melukiskan kekuatan itu dengan harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Tapi saya mau kasih tahu sore hari ini di ulang tahun yang ke-93 dari Oma Leni. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Makanya ada istilah mantan, ada istilah purnawirawan, ada istilah pensiunan, ada istilah almarhum, ada istilah almarhumah. Oh, puji Tuhan ya, sekarang kalau Presiden Indonesia tidak disebut lagi dengan mantan ya. Presiden ke-7, Presiden ke-6. Tapi yang lalu-lalu kan ada mantan presiden. Oh siapa dia? Oh hebat waktu dia pimpin Indonesia. Sekarang mantan. Oh itu luar biasa waktu dia jadi gubernur Sulawesi Utara. Ada Pak Mangindaan, ada Pak Sarundayang, luar biasa waktu mereka pimpin Sulawesi Utara. Tapi sekarang mantan. Oh itu Jenderal Bintang 3, hebat, luar biasa. Dia kalau pimpin TNI hebat, luar biasa. Pimpin perang, terkenal dia. Tapi sekarang purnawirawan. Tapi bisa ada mantan jenderal, mantan apalagi pejabat, tapi jangan ada mantan orang Kristen. Sekali Yesus tetap Yesus. Dari gereja manapun kita hari ini, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada cuma berapa orang yang tepuk tangan. Sekali Yesus tetap Yesus. Jadi tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua serba terbatas. Bahkan di semua organisasi menerapkan kalau mau jadi ketua ini, ketua ini, ketua ini, paling tinggi 2 periode. Ada batasnya. Ya, kekuatan manusia ada batasnya. Saya ulangi lagi, kekuatan manusia terbatas. Tapi kekuatan dalam Tuhan adalah kekuatan yang tidak terbatas. Saya mau kasih tahu sebagai seorang hamba Tuhan yang meskipun saya sudah 63 tahun, tapi di hadapan oma-oma, opa di sini saya masih anggap muda. Meskipun saya masih muda, saya mau kasih tahu ya, kita ada sampai hari ini, kita kuat sampai hari ini, melewati badai, melewati tantangan, melewati kesulitan, tapi kita tetap kuat sampai hari ini. Ada dalam Tuhan sampai hari ini, melayani Tuhan sampai hari ini, menjadi pendoa sampai hari ini, karena kekuatan kita, kekuatan di dalam Tuhan. Ada Nabi Zakaria berkata, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kisah 1:8 berkata, kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa dalam pengertian yang lain, kuat, kekuatan, power. Kamu akan menerima power, kamu akan terima kekuatan besar apabila Roh Kudus turun ke atas kita. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kuat. Bisa bilang amin? Jadi kita kuat bukan karena pangkat, bukan karena jabatan. Kita kuat bukan karena harta, bukan karena kekayaan, tapi kita kuat di dalam Tuhan. Haleluya.
Jangan lama-lama di situ ya. Ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Apabila melintasi lembah Baka, orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, apabila melintasi lembah Baka, bukan Tuhan yang buat, tapi orang yang kekuatannya di dalam Tuhan yang buat. Air mata menjadi mata air, masalah menjadi berkat. Ya, orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, sekali lagi, apabila melintasi lembah Baka. Nah, lembah itu dalam pengertian secara geografi lembah itu antara dua gunung. Ya, ada gunung satu di sini, ada gunung satu di sini. Di antara dua gunung ini itu yang dinamakan lembah. Untuk orang Israel di Palestina itu lembah disebut lembah Baka. Kenapa? Karena di lembah itu pertama sulit ada udara segar di sana karena dihimpit oleh dua gunung tinggi dan ada yang ke bawah. Jadi untuk mengambil nafas segar susah, sulit. Bahkan di lembah itu juga tempat binatang-binatang berbisa di sana. Di lembah itu juga tempat para penyamun menyergap orang-orang, merampok orang-orang. Jadi bicara tentang lembah itu bicara tentang penderitaan. Bicara tentang lembah itu bicara tentang kesulitan. Ya, tapi orang yang kekuatannya di dalam Tuhan apabila melintasi lembah Baka, mereka tidak akan takut. Bahkan mereka bisa buat lembah air mata itu menjadi tempat yang bermata air. Orang yang kekuatannya di dalam Tuhan sekali lagi dapat merubah lembah air mata, lembah masalah, lembah kesulitan itu menjadi lembah berkat. Kita masih ingat ada satu raja ya yang memimpin Israel, namanya Raja Yosafat. Ya, Raja Yosafat. Raja Yosafat satu hari dia dapat kabar dari tentaranya bahwa ada begitu banyak bangsa, ada begitu banyak suku lagi datang mau menyerang Israel. Ya, kemudian siapa namanya tadi? Yosafat ambil berseru kepada bangsa Israel, harus puasa, 2 puasa. Kemudian Tuhan tunjukkan, ya kamu pergi ke lembah peperangan, ya lembah peperangan. Tapi Tuhan bikin bukan bangsa Israel yang berperang dengan beberapa bangsa ini, tetapi bangsa itu dengan bangsa itu mereka yang berperang. Kemudian Tuhan berikan kemenangan. Jadi lembah yang seharusnya menjadi lembah peperangan, Tuhan bisa robah. Yosafat bersama bangsa Israel bisa robah menjadi lembah pujian. Bisa bilang amin? Nah, kalau kita punya kekuatan dalam Tuhan, sekali lagi, apabila melintasi lembah Baka, kita tidak akan hanyut, kita tidak akan mundur, kita tidak akan tinggalkan Tuhan. Melintasi lembah Baka, lembah kesulitan, lembah tantangan, lembah peperangan, tapi kita bisa melewatinya, sekali lagi, karena kekuatan kita adalah kekuatan karena Tuhan. Haleluya. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab ya, saya sebut saja secara cepat, yang ketika Tuhan izinkan melewati lembah, dia tetap keluar sebagai pemenang. Kita ingat ada yang namanya Ayub. Semua orang Kristen pasti kenal Ayub, bukan? Ayub tidak ada salah, tidak ada dosa. Dia hidup benar di mata Tuhan. Dia saleh, dia jujur, dia takut Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Tapi satu hari Tuhan izinkan Ayub mengalami yang namanya lembah. Hartanya dalam satu hari ludes semuanya. Bahkan 10 anak di dalam satu hari mati semuanya. Ayub kena kusta kulit, gatal ya. Dia menggaruk badannya lagi bukan dengan kuku, sudah dengan beling. Hebat.
Enak sekali kalau khotbah di Oma-Oma. Memang Oma-Oma ada simpan tuh firman Tuhan luar biasa. Nanti Ibu Dena akan kasih sesuatu sebentar ya Oma ya. Nanti Oma-Oma yang pinter-pinter di sini yang suka sebut toko-toko dalam Alkitab, sebentarnya nggak usah baderma. Jangan, ini ajaran sesat, ini ajaran sesat ya. Bercanda ya Oma-Oma ya, ini bercanda. Ayub ya, bahkan istrinya sendiri berkata, Ayub, hujat saja sama Tuhan. Kamu sudah menderita seperti ini, kamu orang paling kaya tiba-tiba paling miskin, semua teman-temanmu meninggalkan engkau, anakmu semuanya mati, hujat saja sama Tuhan. Tapi Ayub bilang apa? Ya, masa kita terima yang baik saja, tapi yang buruk tidak. Tapi ada kata Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan, atau terima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah, terima kasih kepada Tuhan. Siapa lagi ya? Tadi Paulus masuk keluar penjara, disiksa, dianiaya, ditolak. Tapi Paulus kuat dalam Tuhan. Dia bisa lewat lembah sehingga dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang mahkota kebenaran telah tersedia bagiku dan juga bagi oma-oma yang ada di tempat ini. Jangan ada yang protes, bagi opa-opa juga yang ada di tempat ini. Haleluya. Nah, kita lanjut saja ya. Ayat yang ke-8. Ini orang yang kekuatannya dalam Tuhan. Ayat 8, mereka berjalan makin lama. Mereka berjalan makin lama makin makin lama makin kuat. Biar seoma-oma fisik boleh lemah, tapi iman tidak boleh lemah. Berjalan makin lama makin kuat. Dan ini yang terakhir, untuk menghadap Allah di Sion. Kita berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kenapa kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, banyak tantangan, banyak air mata, banyak kesulitan, tapi kita tidak pernah mundur. Berjalan terus, makin lama makin kuat. Kenapa? Kalau oma-oma tanya, ada teman-teman pendeta yang melayani di desa-desa, di kepulauan-kepulauan, di puncak gunung, di lembah-lembah, ada yang di tepi pantai. Kalau tanya sama mereka, kenapa kamu bertahan melayani Tuhan? Tanya persembahan mereka, mereka suka bilang belum 1 minggu katanya so habis tuh persembahan. Di tempat yang sulit, di tempat yang sukar, tantangannya banyak, tapi kenapa mereka tidak mau mundur melayani Tuhan? Karena mereka rindu menghadap Allah di Sion. Bisa bilang amin? Teman-teman hamba Tuhan, teman-teman gembala, apapun yang terjadi, mari kita terus berjalan. Bukan hanya berjalan, berlari. Makin lama makin kuat. Dan ini yang kita rindukan bersama, menghadap Tuhan di Sion. Ada dulu opa tapi so meninggal, so almarhum. Dia melayani di panti asuhan 40 tahun lebih, mau 50 tahun. Dia datang di gereja kami, kemudian dia berkhotbah. Opa Husen itu kalau berkhotbah turun dari mimbar, jalan-jalan dia. Sampai saya bilang sama pelayan saya, tutup pintu di depan, jangan dia keluar ke sana. Gak jalan, lincah dia. Kalau dia bilang begini, kita so melayani Tuhan 40 tahun, kau nyada masuk sorga, setang. Oma 93 tahun, Oma Leni, Oma siapa yang berapa 90 tahun. Ya, ini sudah tua-tua di pelayanan, jangan pernah mundur.
makin lama makin kuat. Kita semua bisa menghadap Tuhan di Sion. Kita ingin ketika kita ketemu Tuhan, kita dengar Tuhan berkata, "Sabaslah, hei hambaku yang baik dan setia. Masuklah, bersukacitalah bersama dengan Tuhanmu di sorga." Kita tidak inginkan ketika kita ketemu Tuhan, Tuhan berkata, "Ikat kaki dan tangannya, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap." Itu pendeta Kusen bilang, setan. Haleluya. Tapi kita mau menghadap Tuhan, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita hari ini, tetap kuat dalam Tuhan, karena kekuatan kita kekuatan di dalam Tuhan. Haleluya. Yang diberkati dengan firman Tuhan, kita lambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Torang pe jiwa lagi dapat disegarkan. Amin. Karena firman itu hidup dan berkuasa. Tuhan memberkati. Kita akan mendoakan secara khusus untuk Oma di usia 93 tahun. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita nyanyi pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya undang semua kita berdiri. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Diundang untuk hamba-hamba Tuhan, perwakilan saja dari sinode-sinode yang hadir dalam PTF, kiranya dapat datang ke depan karena ada banyak ya semua yang ada di dalam grup perwakilan PTF dari sinode-sinode gereja untuk kiranya dapat datang ke depan. Mari secara cepat Bapak-Bapak Gembala lagi nyanyi pujian ini. Kemurahan-Mu lebih Mari boleh datang ke depan dari sini. hidup. Bapak Pendeta Roni untuk memimpin doa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Awal lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak, dalam nama Yesus, hari ini Oma Leni